bujange. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang mengangkat orang bisa jadi Tuhan? Itu namanya sesat. Dolun wa mudillun. Sudah sesat dan menyesatkan orang lain. Jangan pernah diikuti, ya, karena nggak ada di muka bumi ini Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kok Tuhan diangkat? Ya, kalau nggak diangkat berarti nggak bisa jadi Tuhan dong dia. Ya, maka itu udah konsepnya udah salah saja dan menyimpang. Tidak perlu diikuti dan tidak perlu dipercayai. Bismillah. Tadi sudah ya, Mbak Mas Muhammad ya membahas ya. Hal yang membatalkan wudhu salah satunya adalah tidur. Tapi kenapa tetap dikatakan suci orang yang berwudu sebelum tidur? Ya, jadi ini adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita, terima kasih Mas Bujang Gede mawarnya, mudah-mudahan Allah balas dengan rizki yang melimpah. Ketika seseorang atau yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau itu tidak pernah dalam keadaan tidak suci. Setiap kali beliau batal atau berhadas, maka beliau langsung bersuci dan begitu beliau biasakan. Bahkan ketika setelah berhubungan badan dengan istrinya, maka beliau tetap berwudu mensucikan dirinya. Maka di dalam hadisnya disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan ketika kita berhubungan suami istri dan ingin mengulangi untuk kedua kalinya lagi, maka disunahkan untuk berwudu. Nah, kenapa orang tidur itu kemudian disunahkan untuk berwudu dan dalam keadaan suci? Karena itu tadi, orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berwudu dan suci itu memang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak suci. Ya, maka tidur itu adalah proses di mana Allah mewafatkan kita. Ya, makanya kalau di dalam doa kita bangun tidur itu kan gini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu kan doanya gini, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikanku. Artinya proses tidur adalah proses kematian yang kalau Allah menghendaki maka akan diwafatkan untuk selamanya. Ya, kalau Allah menghendaki kemudian akan dia kembalikan lagi nyawanya. Itu proses. Maka diharapkan ya oleh Nabi Muhammad SAW supaya umatnya ini benar-benar meninggal dalam keadaan suci. Nah, itu kenapa kemudian kita tidur diperintahkan untuk bersuci. Tapi kalau kita dalam keadaan bersuci, kita sampai tidur, maka itu membatalkan wudhu kita. Kan logikanya seperti itu yang dibangun ya. Tapi Rasulullah tetap menginginkan umatnya supaya benar-benar dalam keadaan suci ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.